Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, Skill 13. Nah, pada skill 13 kita bakalan fokus ngebahas dan latihan soal terkait use reduce adjective clause correctly. Oke, jadi di sini ada topik atau hal yang jadi fokus kita adalah reduce adjective clause. Nah, pada skill sebelumnya, 11 dan 12, 10 deh. Kalau skill 10, itu udah bahas tentang adjective clause. Nah, 10 atau 9 ya, dilihat aja lagi, itu udah bahas tentang adjective clause. Adjective clause itu dia ciri-cirinya pakai who, which, sama that. Nah, diikutin dengan kata kerja. Oke, ada juga yang diikuti dengan subjek langsung. Nah, kali ini kita bakal bahas adjective clause yang bisa di-reduce. Maksudnya apa di-reduce itu? Di-reduce itu ya dikurangin ya, atau dihilangkan sebagiannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, biar kita lebih fokus pembahasannya, lebih detail, kita lanjut aja ke slide berikutnya ya. Oke, nah kita lihat dulu contoh kalimat dari adjective clause yang sudah di-reduce. Nah, di sini kita udah punya 3 contoh. Yang pertama ini ada kita baca ya. The woman who is waving to us is the tour guide. Nah, di sini kita punya adjective clause. Ini yang kita sebut adjective clause. Ingat, adjective clause itu pasti punya konektor. Konektornya itu adalah who ya. Di sini adalah who. Ada 3 kemarin, ada who, which, sama that. Lihat lagi skill sebelumnya. Nah, setelah itu langsung diikuti kata kerja. Waving adalah kata kerja verb. Nah, karena kita lagi bahas reduce, berarti ada bagian yang dihilangkan. Nah, dalam bahasa Inggris, it is very possible that adjective clause is reduced ya. Jadi adjective clause itu dihilangkan sebagiannya atau dikurangkan jadi lebih pendek lagi kalimatnya. Jadi apa yang harus dihilangkan? Dihilangkannya itu adalah konektor dengan kata kerja bantunya atau to be ya. Nah, ini dilihat di sini sudah dicoret ya. Ini dicoret dan to be atau kata kerja bantunya dicoret. Jadi it is very possible that the sentence becomes the woman waving to us is the tour guide. Jadi tanpa bilang who is-nya langsung the woman waving to us is the tour guide. Itu sama aja secara makna, tapi dia lebih pendek ya. Nah, atau kalian mau complete, lengkap, mau pakai adjective clause-nya juga. Jadi gini, the woman who is waving to us is the tour guide. Itu juga boleh. Oke? Okay? Jadi mau di-reduce atau complete lengkap juga nggak apa-apa. Jadi karena kita fokusnya lagi ngebahas reduce adjective clause, maka ini ya contohnya atau konektornya harus dibuang dan kata kerja bantunya dibuang juga atau to be ya. Nah, di sini waving-nya tetap ya, kata kerja utamanya, main verb-nya tetap ya, tapi harus dalam bentuk ing di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. The letter which was written last week arrived today. Nah, kita lihat di sini. Udah ketahuan ya mana adjective clause-nya. Yap, ini ya adjective clause-nya. Which was written. Nah, which was written itu adjective clause-nya. Karena lagi belajar reduce adjective clause, maka adjective clause-nya bisa dihilangkan sebagian ya. Seperti biasa, ya seperti yang di atas, maka konektornya itu which di sini dan kata kerja bantu atau to be-nya boleh dihilangkan. Makanya di sini langsung dicoret nih. Oke, jadi boleh ngomongnya gini. The letter written last week arrived today. Ya, boleh begitu ya. Oke, apa bedanya dengan yang satu dan yang kedua? Nah, pada sentence satu dia pakai verb ing atau kata kerja berakhiran ing, waving nih ya, ing ya. Oke, kalau sentence kedua dia pakai kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya, bentuk ketiga jadi written. Kenapa harus kata bentuk ketiga? Karena dia secara makna ini adalah kalimat pasif. Kalau diartikan letter, surat
yang ditulis. Nah, di maknanya ditulis, berarti itu pasif ya, ditulis minggu lalu tiba hari ini. Nah, beda pada contoh kalimat pada yang pertama ini ya. Ada kalimat pertama ini dia kalimat aktif. Jadi perempuan yang mendadah atau apa ya, waving, memberikan apa, wave atau dadah dengan kita gitu ya, adalah tour guide-nya ya. Jadi itu sebagai kata kerja aktif, yang ini sebagai kata kerja pasifnya. Jadi boleh kalau dia dalam bentuk ing itu sebagai aktifnya, kalau dia dalam bentuk past participle berarti dia kalimat pasifnya. Oke, kita lihat lagi ke contoh ketiga. The pitcher that is on the table is full of iced tea. Nah, kita identifikasi dulu mana adjective clause-nya. Nah, adjective clause-nya di sini seperti yang atas ya. Ini ada that is. Ya, that is on the table. Nah, ini sebenarnya adjective clause. Nah, dari adjective clause itu kita harus tahu mana konektornya. Jelas ya, konektornya ini that. Kemudian ada kata kerja bantunya. Nah, adjective clause, dalam meng-reduce adjective clause, maka yang harus dihilangkan itu adalah konektor dan kata kerja bantunya. Jadi bunyinya bisa seperti ini. The pitcher on the table is full. The pitchers on the table is full of iced tea. Jadi boleh ya, that is-nya boleh dihilangkan. Langsung on the table. Oke. Oke, kita lanjut note di sini ya. The adjective clause, kita lihat perhatikan note-nya, catatannya di sini. The adjective clause connector and the be verb are omitted. Jadi adjective clause konektornya atau konektornya ini konektornya ini sama be verb atau kata kerja bantu atau to be, am, is, are, was, were atau been atau be itu bisa dibuang. Oke, are omitted atau dibuang, dihilangkan ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Nah, kita perhatikan dulu kalimatnya. I don't understand the article which appears in today's paper. Nah, di sini kita lihat dia tidak ada kata kerja bantu atau disebut to be ya, helping verb-nya nggak ada, tapi ada konektornya di sini, which. Nah, kita tandain mana adjective clause-nya? Ini. Which appears ini adalah adjective clause-nya. Jadi, jika kalimat itu tidak memiliki kata kerja bantu, hanya ada konektor dan kata kerja utama, main verb-nya, maka ini masih bisa di-reduce dengan cara which dan appears-nya itu atau konektor dan main verb-nya ini dicoret, digantikan dengan kata kerja main verb-nya itu dibuat dalam bentuk kata kerja berakhiran ing. Jadi bunyinya seperti ini. I don't understand the article appearing in today's paper. Oke, jadi boleh seperti itu ya. Nah, kita perhatikan note-nya. When there is no be verb, nah jadi ketika tidak ada to be-nya in the adjective clause, di dalam klausa adjective, the connector is omitted. Konektornya boleh dihilangkan. And the verb is changed into the ing form. Jadi selain konektornya dihilangkan, verb-nya atau kata kerja utamanya itu diubah menjadi bentuk berakhiran ing ya. Tuh ya, ini contohnya tadi. Kita udah bahas tadi ya, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sometimes adjective clause itu tidak semuanya bisa di-reduce atau dihilangkan sebagiannya. Ada adjective clause yang tidak boleh dihilangkan konektornya atau di-reduce, tidak boleh di-reduce. Contohnya, itu adalah adjective clause yang langsung diikuti oleh subjek nih ya. Diikuti subjek. Nah, kalau dia langsung diikuti subjek, maka tidak boleh di-reduce atau dihilangkan. Konektornya tidak boleh dihilangkan, seperti yang sebelumnya. Jadi ini contohnya kita baca dulu ya. The woman that I just met is the tour guide. Nah, ini adalah bentuk kalimat yang tidak boleh atau adjective clause yang tidak boleh. Ini adjective clause-nya saya tandain.
that I just met, ini adalah adjective clause-nya, tidak boleh di-reduce. Jadi kalau dipaksa reduce itu salah malah, atau dikurangkan itu salah. Jadi tetap harus seperti ini. Kenapa tidak boleh di-reduce? Karena dia langsung diikuti oleh subjek. Di sini ada I setelah konektornya. Tidak boleh. Kalau setelah konektornya itu langsung kata kerja, maka boleh. Boleh banget ya. Oke, contoh kedua ini. The letter which you sent me arrived yesterday. Oke, ini juga tidak boleh. Kenapa? Nih, kita tandain adjective clause-nya. Which you send me. Oke, ini adalah adjective clause. Nah, setelah adjective atau konektornya langsung diikuti oleh subjek. Maka tidak boleh di-reduce. Salah kalau di-reduce ya. Nah, makanya di sini ada kata does not change. Tidak berubah, does not change ya. Itu diingat aja ya. Jadi adjective clause itu tidak semuanya bisa di-reduce. Ada yang tidak bisa di-reduce. Misalnya adjective clause yang langsung diikuti oleh subjek ya. Oke, ini ada catatan. Not all adjective clauses can appear in a reduced form. An adjective clause can appear in a reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by verb. Ingat ya, hanya adjective clause yang langsung diikuti verb. Untuk yang diikuti subjek tidak bisa. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, jadi kita baca dulu note-nya di sini. Some adjective clause are set off from the rest of the sentence with commas, and this adjective clause can also be reduced. Jadi beberapa adjective clause atau clause adjective itu dibuat atau disusun atau dibuat terpisah dari kalimat dengan atau dipisahkan dengan koma. Adjective clause juga bisa seperti ini, bisa reduce atau dikurangkan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu contohnya ya. Ini ada 3, sebenarnya 1 contoh, tapi dimodifikasi dengan berbagai bentuk ya. Bentuk pertamanya ini, the White House. Nah, kita lihat ada koma di sini. The White House, which is located in Washington, koma lagi ya, is the home of the president. Jadi yang dimaksudnya itu adalah adjective clause terkadang itu di dalam buku atau dalam kalimat yang ditulis orang itu terkadang dipisahkan oleh koma. Ini contohnya koma nih. Ini koma. Jadi dia dipisahkan dari the rest of the sentence atau sisa dari kalimat-kalimat yang lain ya. Mereka dipisahkan. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah adjective clause-nya. Kalau saya tarik. Ini disebut adjective clause-nya. Boleh seperti ini? Boleh sekali. Nah, adjective clause yang dipisahkan dengan koma ini, apakah bisa di-reduce? Bisa. Bisa ya. Kita lihat ya. Bisa selama dia langsung diikuti kata kerja. Kita lihat ya, setelah konektor, apakah langsung kata kerja? Yap. Is located ini adalah kata kerja. Jadi bisa di-reduce ya. Kita lanjut ke bentuk kedua. The White House, nih ada koma lagi ya, koma, located in Washington, ada koma lagi, is the home of the president. Jadi bentuk sentence kedua ini sudah di-reduce. Coba bandingkan dengan sentence pertama. Di sini masih ada kata whiches. Di sini sudah hilang. Kenapa? Whiches-nya ini sudah reduce ya, sudah di-reduce langsung jadi the White House located in Washington is the home of the president. Jadi White House yang terletak di Washington adalah rumah dari presiden. Kalau ini yang terletak di Washington adalah rumah yang presiden. Kalau ini yang ini udah hilang which-nya ya, jadi yang-nya sudah hilang. Oke, kita lihat ke sentence terakhir nih, located in Washington, ini ada koma ya. The White House is the home of the president. Nah, pada contoh ketiga ini, dia berbedanya dengan contoh yang B ini adalah yang contoh ketiga ini, White House-nya ini dipindahkan, saya tarik aja ke sini ya, dipindahkan ke sini. Jadi located in Washington ini ditaruh di paling depan atau di awal kalimat. Jadi located in Washington, terletak di Washington, the White House is the home of the president. Rumah putih atau the White House adalah rumah dari presiden. Yaitu ya, ini boleh diputar ke depan juga untuk adjective clause-nya ya, boleh diputar ke depan, tapi ingat jangan lupa komanya untuk dipisahkan. Komanya cuma 1 ya, karena dia udah langsung subjek dan ini langsung main verb-nya ya, verb-nya. Oke, beda kalau yang contoh kedua ini subjeknya,
Oke, ini main verbnya nih. Ini main verbnya nih, is-nya. Nah, dipisahkan dengan yang namanya, nih saya kotakin, adalah adjective clause-nya. Dipisahkan dengan koma. Bisa seperti ini? Bisa banget ya. Oke, jadi tidak selalu subjek itu langsung verb. Bisa juga dipisahkan dengan preposisi, dengan adjective clause ya, dengan adjective clause. Jadi bisa aja langsung terpisah seperti itu. Oke, kita langsung bahas soal saja biar lebih paham. Oh ya, ini satu lagi sebelum bahas soal, kita ada contoh question atau pertanyaan yang mungkin saja muncul pada TOEFL test. Nah, ini ada contoh soal yang rumpang. Kita lihat soalnya ya. On several different television program, the witness gave conflicting account of what happens. Nah, kita identifikasi dulu mana subjeknya ya. Witness ini jelas ada subjek ya. Subjek, kemudian di sini ada gave, ada verb. Nah, sini ada koma, kita ada koma. Dan tidak ada di sini tidak ada subjek, tidak ada verb ya. Di sini tidak ada subjek dan verb ya. Kemungkinan besar ini merupakan adjective clause yang sudah di-reduce. Nah, lihat lagi contoh sebelumnya nih. Jadi dia tuh kemungkinan besar ini dia bentuknya nih. Yang ini. Nih. Ada komanya. Kemudian sudah ada subjek dan verbnya ya. Ya, jadi yang kemungkinan besar kita cari di sini adalah kata kerja bentuk ing ya, yaitu yang paling benar adalah C ya. Oke, jadi bunyinya seperti ini yang masuk. Kalau kita masukin yang C. Appearing on several different television programs, the witness gave conflicting accounts of what happened. Jadi muncul dalam beberapa televisi program televisi, witness atau saksi itu gave conflicting account, memberikan kesaksian yang berbeda-beda, berubah-ubah tentang apa yang telah terjadi, of what had happened ya. Nah, kenapa tidak A? Kenapa tidak A? Ya, oke. Kalau kita lihat yang A ini mungkin saja jadi jawaban yang benar ya. Tapi problemnya apabila kita masukkan ke dalam sini, he appeared on several television program, the witness gave conflicting account of what happened. Nah, salahnya di sini adalah tidak ada lagi konektor. Kalau dia masuk di sini, yang A ini masuk di sini, maka harus ada konektor lagi. Ingat ya, harus punya konektor. Sedangkan di sini tidak ada konektor. Di sini tidak ada konektor. Oke. Nah, yang B ini punya cuman ada konektor. Oke, atau mungkin bisa juga ini adalah kalimat kata tanya ya, 5W1H, who appear on several television program. Ya, kalau adjective clause tidak mungkin ya, dia di awalnya langsung who seperti ini, tidak ada ya. Oke, jadi kemungkinan ini adalah kalimat tanya, who appear, siapa yang muncul. Nah, sedangkan ini adalah kalimat atau contoh soalnya ini bukan contoh soal yang bertanya. Kalau bertanya dia ada tanda tanya, tidak ada tanda tanya di sini. Jadi ini salah ya. Ini salah juga karena tidak ada konektor, tidak punya konektor. Yang ini yang paling tepat. Kenapa ini paling tepat? Karena dia adalah ini sebenarnya adalah adjective clause yang sudah di-reduce. Maka dalam bentuk ing ya, verb ing ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, kita bahas dulu. Seperti biasa, kita harus menandakan mana yang adjective clause-nya. Kemudian kita juga menandakan jika kalimatnya benar, itu kita tulis dengan C. Kalau salah dengan I ya. Kalau adjective clause-nya kita tandain. Oke, kita lihat nomor 1. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Nah, apakah ini kalimat yang correct atau incorrect? Secara baca tadi ya, barusan kita baca itu bunyinya udah benar nih. It sounds like a correct sentence. Tapi kita bedah lagi ya kalimatnya. Oke, kita identifikasi mana subjeknya. Ini ya, ini subjeknya. We. Kemudian ada have. Ini ada modal verb ya. Ini modal verb. Anggaplah ini verb semuanya. Oke, the merchandise purchase. Nah, di sini ada verb lagi.
Nah, di sini sebenarnya adalah adjective clause. Sebenarnya kalau kita masukin di sini bisa aja katanya itu that atau which bisa juga ya. That is. Sebenarnya itu ada kata that is. Jadi bisa aja sebenarnya itu that is. Oh, bukan that is ya, that was karena ini lampau. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, that was ini sebenarnya that was, bukan that is. Oke. Oke, that was. Sebenarnya ada that was di sini. Oke. Nah, jadi bunyinya seperti ini. Aslinya kalimatnya seperti ini. We will have to return the merchandise that was purchased yesterday at the Broadway. Karena ini adalah kalimat yang reduce, adjective yang di reduce, maka that was-nya ini boleh dicoret. Langsung jadi seperti ini. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Nah, dia pakai kata kerja bentuk ketiga. Kenapa bentuk ketiga? Karena dia bentuknya ini kalimatnya adalah kalimat pasif. Yang untuk adjective clause-nya adjective clause-nya ini pasif ya, dalam bentuk pasif. Kalau dia sebagai dalam bentuk aktif, pastikan dia dalam bentuk ing ya. Tadi kan udah kita lihat ya bentuknya, kata kerjanya bisa dalam verb ing atau verb yang berakhiran ed atau kata kerja bentuk ketiga. Ini bentuk ketiga kalau dia pasif ya. Nah, kalau kita arti ini nih, kita akan harus mengembalikan merchandise yang dibeli. Jadi artinya itu yang dibeli. Di kan dia kalimat pasif. Maka harus dalam bentuk verb 3. Ini udah verb 3 ya. Kemarin di Broadway. Jadi ini betul ya, correct sentence. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Nah, di sini kita lihat ada subjeknya, the children. Nah, oke. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai salah. Set ini bukanlah kata kerja dari children. Kata kerja dari children itu yang sebenarnya adalah found. Oke? Nih, kata kerja dari children. Nah, terus set ini kata kerja dari siapa? Ini adalah kata kerja dari adjective clause yang sudah di-reduce. Oke, harusnya, tapi ini tetap salah ya, harusnya dia bukan set bentuk ketiga. Harusnya dia jadi sitting, ya, bentuk verb ing ya. Jadi dalam bentuk sitting, oke. Kenapa dia harus dalam bentuk ing? Karena dia harusnya aktif secara makna, bukan pasif ya. Jadi the children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave. Kalau orang, ini kan children ya, orang ya, manusia. Orang itu dia duduk secara sendiri ya, aktif. Dia bukan didudukkan, tapi dia duduk ya sendiri. Jadi kalau kita artinya anak-anak yang duduk di restoran bagus itu, fancy restaurant, kesulitan, found it difficult, mengalami kesulitan untuk berperilaku dengan baik, to behave ya. Jadi ini harusnya dalam bentuk sitting, bukan bentuk verb 3 atau harusnya verb ing ya. Kenapa verb ing? Karena dia secara makna adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif seperti di number 1. Kalau number 1 itu kalimat pasif ya. Boleh dia dalam bentuk verb 3. Atau bentuk past participle. Jadi kita simpulkan nomor 2 ini salah. Kenapa salah? Karena verb pada adjective clause-nya itu harus dalam bentuk present participle atau verb ing. Kita lihat number 3. Serving a term of, ini of ya, of 4 year, the mayor of the town will face re-elections year. Nah, ini kalau kita lihat pembahasan yang 3 macam tadi, ada yang dipisahkan dengan koma. Nah, ini adalah bentuk ketiganya ini. Atau contoh kalimat yang ketiga nih, yang diletakkan, adjective clause-nya diletakkan di awal kalimat, boleh kan? Nah, dan dipisahkan oleh koma. Nah, kalau kita lihat dulu ya, mana main sentence-nya, kalimat utamanya ini ya, subject, the mayor of the town, ini verb-nya ya, ini verb-nya, will face re-elections next year. Ini lengkap ya. Nah, kita lihat di sini, apakah adjective clause-nya sudah memenuhi syaratnya? Adjective clause-nya dalam bentuk ada 2 kemungkinan ya, kalau dia tidak verb
ing atau verb ketiga ya. Nah, ini verb ing ya. Oke, bisa ya. Jadi langsung tidak ada lagi ya, tidak ada lagi konektornya karena sudah di reduce. Oke, langsung dia dalam bentuk verb ing. Ini boleh, benar, dan secara makna juga harus dalam bentuk aktif ya, jadi verb ing. Oke, jadi kalimat ini benar, correct. Oke, kita lihat number 4. The brand new Cadillac purchasing less than 2 weeks ago was destroyed in the accidents. Nah, ini juga adalah bentuk reduced adjective yang dipisahkan, adjective clause-nya yang dipisahkan dengan koma. Udah kita bahas tadi ya. Apakah boleh? Boleh sekali ya. Nah, ini subjeknya. Terus dipisahkan subjek dan verb-nya itu dipisahkan dengan adjective clause-nya. Ini verb. Terus ada komanya. Nah, ini yang kalimat sepanjang ini adalah adjective clause. Purchasing 2 weeks ini adalah adjective clause. Nah, apakah ini benar, kalimat yang benar? Oke. Kita lihat nih ya, the brand new Cadillac. Ini adalah benda ya, brand new adalah benda. Nah, di sini ada purchasing. Ini adalah kata kerja yang artinya membeli. Nah, karena dia dalam bentuk ing berarti aktif dong. Nah, pertanyaannya apakah brand new Cadillac atau benda itu bisa membeli? Tentunya tidak. Jadi ini kalimat yang salah. Kenapa salah? Harusnya dia dalam bentuk past participle atau verb ketiga. Oke, ini juga diperhatikan ya. Jadi reduce-nya itu kalau dia aktif maka dia diingkan, kalau dia secara makna pasif maka di verb 3 kan. Ini salah, incorrect, sentence ini incorrect. Kenapa? Karena dia harus dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga. Kenapa? Karena secara makna dia kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Oke, kita lanjut ya. Number 5, the fans who supporting their teams always come. Ini come ya. Ini terpisah nih. Ini come. Out to the games. Ini juga terpisah. Games harusnya. In large number. Oke. Di sini kita punya who ya. Nah, di sini kalau tadi syaratnya kalau untuk kita jadikan reduce atau dikurangkan adjective clause-nya, yang dihapuskan itu atau dibuang itu adalah konektor dengan kata kerja bantunya atau to be-nya. Di sini kita masih punya konektor. Jadi harusnya konektornya tidak ada. Langsung aja the fans supporting their teams always come out to the games in large number. Baru benar. Jadi kalau ini kita simpulkan number 5 wrong. Kenapa? Karena dia tidak dibuangnya konektornya ini. Harusnya dibuang kalau mau di-reduce ya. Dua yang dibuang. Kalau di-reduce yaitu konektor dan kata kerja bantu atau to be-nya. Oke, kita lihat number 6. The suspect can be seen in the photograph were just relieved by the police. Oke, nah di sini kita lihat subjeknya ada ya, suspect. Ini subjeknya. Can be seen, ya, ini verb ya. Oke, were just released. Nah, di sini salahnya. Harusnya, ini kan adjective clause ya. Kalau adjective clause-nya mau di-reduce, maka tadi ada dua syaratnya, konektor dan kata kerja bantu atau to be-nya harus dibuang. Di sini, konektornya sudah dibuang, tapi to be-nya yang tidak dibuang atau kata kerja bantunya. Berarti ini kalimat yang salah. Jadi kalau mau di-reduce langsung aja seperti ini. The suspect can be seen in the photograph just released by the police. Udah gitu aja. Kalau mau dia lengkapnya, the suspect can be seen in the photograph that were just relieved by the police. Karena that-nya di-reduce, were-nya juga harus di-reduce ya. Dihilangkan. Okay, omitted. Number 7. The food placings on the picnic table attracted a large number of flies. Oke, di sini nih kita lihat dulu mana subjeknya. Oke, placing kemungkinannya ini adalah adjective clause yang sudah di-reduce ya. Nah, di sini verb-nya. Jadi verb dari subjeknya the food itu adalah attracted. Oke. Nah, di sini ada kesalahan. Placing-nya ini harus dalam bentuk
ketiga atau kata kerja bentuk ketiga, past participle. Ini bukan past participle, ini present participle atau kata kerja berakhiran ing ya. Nah, harusnya place gini ya. The food placed on the picnic table attracted a large number of flies. Kenapa harus seperti itu? Karena secara makna ini adalah kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kenapa? Karena food itu adalah benda. Apakah food itu bisa meletakkan dirinya sendiri? Tentunya tidak. Benda tidak bisa. Makanan itu atau food itu diletakkan, bukan meletakkan. Oke, jadi artinya ini seperti ini. The food placed on the picnic table attracted a large number of flies. Yang artinya makanan yang diletakkan di atas meja piknik menarik banyak flies, lalat ya. Jadi artinya bukan placing. Kalau placing meletakkan. Jadi food yang meletakkan. Nggak nyambung ya, tapi food yang diletakkan. Jadi ini kalimatnya salah. Harusnya adjective clause-nya itu dalam bentuk past participle atau verb 3. Oke. Kita lanjut lagi ke number 8. Impressed with everything she had heard about the course, Marin signed her children's up for it. Oke. Di sini kita lihat ya, di sini kita punya adjective clause. Nah, panjang adjective clause-nya sampai koma di sini. Adjective clause yang sudah di-reduce. Nah, sebenarnya dia punya konektor di sini. Anggaplah konektornya itu that was. That was. Nah, adjektifnya that was sama konektornya sama to be-nya itu langsung udah di-omitted, udah dibuang. Langsung kata kerjanya. Tapi kata kerja bentuk 3 ini ya, atau verb 3. Impressed with everything she had heard about the course. Marin sebagai subjek ya. Marin subjek. Sign. Ini adalah verbnya. Her children up for it. Nah, ini nyambung kena dan benar menggunakan kata kerja bentuk 3 atau past participle. Kenapa? Karena dia secara makna pasif. Malah kalau dia secara aktif, kalau dia impressing ini malah nggak nyambung. Yang benar, dia ini verb 3. Oke, kenapa? Karena secara makna ini adalah kalimat pasif. Jadi ini kalimat benar ya, correct. Okay, let's see number 9. The passengers in the airport waiting room heard the announcements of the cancelled flight grown audibly. Okay. Number 9 di sini, nah kita identifikasi dulu. The passengers in the airport heard. Oke, jadi di sini ada the passengers, ini ada subject, passengers, ini verbnya. Nah, ini disebut adjective clause ya. Ini ada koma yang dipisahkan. Udah kita pelajarin tadi ya. Adjective clause itu sometimes dia dipisahkan dengan koma, dengan dari the rest of the sentence. Nah, di sini problemnya. Di sini harusnya bukan heard, tapi hearing. Kenapa? Karena secara makna ini bukan kalimat pasif, tapi ini adalah kalimat aktif. Oke. Jadi passengers itu bukan didengarkan, tapi passengers itu mendengarkan. Jadi ini kalau dia heard bab 3 malah dia jadi didengarkan, tapi mendengarkan passengers ya. Passengers itu penumpang kan. Jadi ini incorrect, kalimatnya salah. Kenapa? Karena kata kerja dari adjective clause-nya itu harus dalam bentuk verb ing ya, di-reduce dalam bentuk verb ing atau present participle. Okay, number 10. Dissatisfied with the service at the restaurant, the meal really was not enjoyable. Okay, ini kemungkinan bukan were ya, ini kemungkinan ini was, ini salah tulis kayaknya. Nah, the meal really was not enjoyable. Okay. Oke, kita lihat ya. Dissatisfies. Nah, di sini ada subjek the meal. Subjek di sini ada verbnya ya, was not. Nah, di sini problemnya adalah dissatisfied. Dissatisfied ini adalah tidak, kalau diartikan tidak puas dengan pelayanan di restoran, makanannya sangat tidak
dapat dinikmati. Nah, kalau kita bilang dissatisfied atau tidak puas, biasanya tidak puas itu adalah customer. Apakah meal itu customer? Bukan ya. Sekarang yang jadi subjeknya itulah meal atau makanan. Jadi yang ini salah ya. Kenapa? Kalau dia dissatisfied harusnya ini customer, the customer, bukan the meal. Oke, jadi ini kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena dia tidak nyambung ya dengan subjeknya. Dissatisfied itu untuk customer, sedangkan subjeknya ini makanan ya. Oke, kalau ini tentang customer, jadi make sense, dia make sense. Tapi sayangnya ini tentang makanan. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.